Anda harus bersaing, bukan saing dengan orang lain. Anda sudah 45 mau bersaing dengan 18, nggak bisa. Anda bersaing dengan dirimu. Kalau kamu Khadijah hari ini, kamu bersaing dengan Khadijah yang dulu. Bagaimana Khadijah hari ini lebih bagus gitu loh. Persainganmu dengan dirimu sendiri, bukan. Jadi kamu buat perubahan itu. Anda namanya Ahmad, saya harus bersaing dengan Ahmad yang lalu. Ahmad waktu masuk akil balik banyak melakukan kesalahan. Sekarang Ahmad umur 40 harus beda dong, bukan yang dulu. Badan boleh sama tapi rohnya beda, keimanan. Bersaing dengan diri, artinya koreksi diri. Nah, kemudian di saat menemukan ini, beruntung kalau menyadari masa lalunya. Oh, aku sering meninggalkan sholat dan ini pertanyaan disampaikan oleh seseorang tentang seseorang, tapi banyak, bukan satu yang terjadi. Wow, banyak teledoran waktu di SMA dulu ya, waktu di kuliah, waktu males habis kuliah langsung sholat isyaknya ketinggalan, buru-buru ini subuhnya, zuhurnya males. Ya ini masa lalu. Dan alhamdulillah Tuhan kita Allah maha kasih, maha luas dengan pengampunannya. Maka masuklah pintu pengampunan Allah. Tapi untuk masuk pintu pengampunan Allah harus sadar tadi, sudah sadar. Lalu caranya bagaimana? Caranya nggak benar juga salah, harus benar caranya. Caranya yang pertama adalah berjanji untuk tidak mengulangi lagi. Ya sudah, kalau dulu pernah meninggalkan sholat, sekarang menjadi saya tidak akan meninggalkan sholat lagi. Harus begitu dong. Katanya, aduh saya masa muda saya jarang meninggalkan sholat. Sekarang subuh masih sering hilang. Ente bohong, itu tobatmu. Jadi benar-benar dia menyadari masa lalu. Sadar dulu, saya mulai detik ini tidak boleh meninggalkan sholat sama sekali. Dosa apa kira-kira yang pernah kita lakukan masa lalu? Tobatnya adalah harus kita tinggalkan. Dulu minuman keras, sekarang saya 20 tahun saya minuman keras terus setiap malam, pagi, sore. Gimana Bu ya mau tobat? Tobatnya sebelum menyesat. Ini masalah yang belakang mah enteng. Detik ini saat ini kamu berjanji untuk tidak minum lagi, dan benar-benar tidak minum. Selesai. Anda sholat karena dulu pernah meninggalkan sholat. Anda sholat saat ini, selesai. Itu dulu. Baru ke belakang. Bagaimana? Ini ke belakangnya ini harus ada ilmunya. Supaya Anda tidak masuk dalam wilayah was-was. Agar Anda tidak masuk dalam wilayah was-was, Anda harus paham, semua sholat yang pernah kita tinggalkan dalam keadaan kita sudah akil balik, maka semuanya wajib diqodok. Dan Anda harus ingat, biar dalam mengqodok tidak malas, qodokmu itu ibadah besar. Qodokmu itu qodok tobat. Kalau Anda melakukan sholat fardu hari ini mendapatkan pahala segunung, maka mengqodok itu 2 gunung bahkan 3 gunung, karena ada nilai tobat. Bukan sekedar menjalankan sholat, nilai tobat. Tobat itu. Jadi Anda jangan ragu, jangan merasa beban. Aduh, mengulang. Berarti 25 tahun saya punya utang sholat. Dan begitu kan. Wah, capek. Anda tidak usah melihat itu. Melihat bahwasanya semua sholat yang akan Anda lakukan, pahalanya gede di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harus yakinkan, Anda harus berani. Kemudian setelah itu harus Anda tahu bahwa wajib diulang. Hanya ulama ada yang tegas, keras, ada yang lembut. Yang keras mengatakan apa? Selagi kamu meninggalkan dengan nakal, bukan lupa, bukan sakit, bukan ketiduran, maka wajib kau bayar kontan. Karena bayar kontan mabuk. Berarti sehari harus 1000 rakaat, mungkin bongkok esok hari. Mungkin nggak sholat lagi setelah itu. Itu kan bahasa fikih. Pokoknya kalau ada orang meninggalkan sholat dengan bandel, wajib dibayar kontan. Nggak boleh ngapa-ngapain kecuali untuk cari nafkah, makan tok. Setelahnya sholat lagi, makan. Tadi sama sholat lagi. Mungkin mundur langsung dia, nggak jadi tobat. Tapi begitulah dikatakan para ulama. Agar tapi caranya sederhana, dimudahkan, dicicil. Sebab 25 tahun tuh kali 5 hitung saja. Saya bingung hitungnya. 25 kali 36 kali 5 hitung. Yang ngerti matematik. Yang tamat SD aja deh. Berapa Bu? 25 kali 360 kali 5 berapa sholat? Pokoknya banyak deh, pusing. Baik, itu kalau setiap hari. Tinggal Anda hitung harinya. Berarti Anda harus mengganti 25 tahun. Tapi kalau ya kadang sholat kadang enggak, kadang sholat kadang enggak, itu yang mungkin yang terjadi. Sebab kadang sering sama ibunya sholat, sama bapaknya sholat. Berarti harus Anda punya kira-kira supaya tidak masuk was-was. Sudahlah begini saja, diglobalkan saja. Dari 25 tahun ini sholat mana yang paling sering? Dikira-kira saja Anda merenung 1 jam 2 jam untuk mencari utang. Setelah
kira-kiranya terdapat, kayaknya saya itu sholat dari umur 15 sampai 45 ini ya, kalau diglobalkan itu paling 10 tahun deh, tulis 10. Dan Anda tidak usah mikir ke belakang lagi, Anda mikir angka 10 itu saja, angka 10 tahun itu saja. Sebab apa? Banyak, ini sudah beres belum utang saya, sudah beres belum utang saya, bingung terus karena nggak pernah dihitung. Makanya perlu Anda ngitung dulu, perkiraan deh, perkiraan. Setelah itu Anda jangan ngikir ke sana, ngikir perkiraan saja. Ya sudah, kalau begitu mungkin subuh saya ini utang mungkin banyak. Ini yang paling sering subuh. Kalau subuh kayaknya genap 25 tahun tuh. Cuman selain subuh ya sudah subuh saja kamu. Jadi saya caranya kemudian setelah itu udah nyicil, habis sholat subuh subuhan lagi, habis sholat duhur duhuran lagi. Nggak ada yang tahu, kayaknya sholat sunnah, qobliyah duhur deh, qobliyah subuh, sholat duhur dulu, Allahu Akbar, dan selesai, selama Masya Allah, sholat kayak sholat sunnah kan. Enggak, jadi ringan. Jadi ya nanti kalau sudah genap dari 40 ke 25 berapa? 65 bayar lah. Kalau